Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas psikologi forensik. Pada hari ini akan membahas materi mengenai Battered Woman Syndrome, Red Trauma Syndrome, dan Post Traumatic Stress Disorder. Jadi di sini sebagai pemateri, saya sendiri Ahmad Fadil dan bersama rekan-rekan saya Cynthia Aurelia, Dea Yuliani, dan Asri Rafael. Jadi yang pertama kita bahas adalah Battered Woman Syndrome. Battered Woman Syndrome ini adalah sebutan atau istilah yang ditujukan kepada perempuan-perempuan yang memiliki simptom-simptom tertentu karena telah menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikologis oleh pasangannya atau orang-orang yang memiliki hubungan intim dengannya dalam waktu yang lama. Jadi di dalam Battered Woman Syndrome ini terdapat yang namanya cycle of abuse. Jadi cycle of abuse ini sebuah siklus yang menggambarkan bagaimana sih sebuah kekerasan itu terjadi di dalam sebuah hubungan hingga menyebabkan terjadinya Battered Woman Syndrome. Jadi yang pertama itu ada tension building. Tension building ini bisa terjadi karena berbagai hal seperti adanya adu argumen, kemudian adanya berbagai macam hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi emosi. Tapi di dalam tahap ini belum terjadi atau belum tampak adanya kekerasan fisik. Dan kemudian ada acute explosion atau eksplosi akut atau kekerasan akut. Dalam hal ini mulai terjadi berbagai bentuk kekerasan seperti pukulan, kemudian cekikan, kemudian bisa sexual abuse, kemudian bisa ancaman menggunakan senjata dan lain sebagainya. Kemudian fase yang ketiga itu ada honeymoon. Honeymoon ini maksudnya itu seorang pelaku atau seorang abuser itu akan kembali tenang. Dia juga bisa abuser mungkin akan kembali dengan penyesalan. Mungkin dia akan mengatakan bahwa saat itu dia mabuk, dia sangat menyesal, kemudian dia berjanji tidak akan menyakitinya lagi, dan berbagai hal-hal yang mungkin akan memperbaiki hubungan atau menyebabkan bahwa korban itu setuju untuk memaafkannya. Kemudian siklus ini terus berlanjut menjadi tension building lagi, kemudian acute explosion, kemudian balik lagi calm, fase honeymoon ini, kemudian tension lagi, acute explosion lagi, honeymoon lagi. Dari siklus ini ternyata korban itu belajar untuk tidak berdaya karena mereka sudah terbiasa dengan siklus yang ada. Karena berharap suatu saat perilaku sang pasangan akan dapat berubah. Kemudian ada karakteristik dari battered woman atau perempuan yang menjadi korban. Jadi di mana karakteristiknya itu dia lebih submisif atau lebih penurut, sesuatu yang bersifat seksual, kemudian mempunyai self image yang buruk bahwa dia tidak berharga, dia tidak percaya diri dan lain sebagainya. Kemudian cenderung untuk menerima kekerasan dari sang pasangan, kemudian merasa malu dan menyembunyikan masalahnya. Karena merasa malu dia kemudian terisolasi secara sosial, dan secara tidak sadar ia menjadi bergantung pada pasangannya dan tak mampu keluar dari hubungan tersebut. Kemudian terdapat juga berbagai simptom dari Battered Woman Syndrome ini. Di antara simptom tersebut ada dia memiliki kenangan-kenangan yang mengganggu terhadap kejadian trauma tersebut. Kemudian dia memiliki tingkat kecemasan yang tinggi karena takut akan pasangannya akan menyakitinya lagi, sehingga dia berusaha untuk menjaga perilaku, kemudian mengenali berbagai tanda bahwa pasangannya akan menyakitinya lagi. Kemudian dia memiliki perilaku menghindar, memiliki masalah emosi seperti depresi, disosiasi, represi, dan denial. Kemudian dia hubungan interpersonalnya dengan pasangan itu didasari oleh kontrol dan kekuatan dari pasangannya. Kemudian distorsi citra tubuh dan atau keluhan somatik fisik. Dia memiliki keluhan-keluhan fisik dan kemudian memiliki masalah dalam keintiman seksual akibat dari role yang terbentuk tadi.
Kemudian kita jadi bertanya-tanya kan, kenapa sih seorang perempuan itu tidak mampu lari dari hubungan yang bahkan abusive seperti itu. Jadi, alasan dari mengapa mereka tidak mampu lari dari hubungan yang abusive tersebut adalah karena yang pertama, beberapa studi menunjukkan bahwa mereka itu takut jika mereka lari, pasangan mereka akan mencari mereka dan kemudian membunuh mereka. Walaupun dari beberapa kasus, terdapat juga kasus-kasus yang menyebabkan sang korban itu membunuh pelaku setelah meninggalkan pelaku. Kemudian masalah finansial juga menghambat mereka untuk keluar dari hubungan yang abusive. Kemudian karena belajar tidak berdaya, mereka tanpa sadar telah bergantung pada abuser mereka atau pasangan mereka yang abusive. Kemudian jika mereka ke polisi, mereka takut itu akan sia-sia karena mereka menganggap bahwa polisi tidak mampu untuk menyelesaikan masalah atau melindungi mereka. Kemudian ada karakteristik dari seorang pelaku ini, pelaku kekerasan. Jadi karakteristiknya itu mereka tuh cenderung cemburu dan takut ditinggalkan oleh pasangan mereka. Karena takut ditinggalkan dan cenderung cemburu, mereka menjadi lebih mudah curiga terhadap berbagai aktivitas outdoor yang dilakukan oleh pasangan mereka dan berbagai terhadap orang-orang yang ditemui oleh pasangan mereka. Kemudian karena hal itu juga dia memiliki kontrol yang terlalu ketat dan berlebihan terhadap pasangan mereka. Dan beberapa studi juga menunjukkan bahwa beberapa pelaku itu memiliki mengidap borderline personality disorder, sehingga mereka itu sulit ditebak perilakunya. Kemudian mereka juga cenderung impulsif dan lain sebagainya. Mereka cenderung impulsif, kemudian antisosial, kemudian dan juga biasanya bergantung pada ketergantungan alkohol dan narkoba. Nah, jadi di sini dia mengaku bahwa pertama kali dia mematahkan tangannya, kemudian mematahkan rusuknya, kemudian hidungnya, kemudian membuat matanya menjadi biru, mencekiknya sampai dia pingsan, dan dia mempunyai sebuah semacam memar di lehernya. It was 7 times that I had photos of that I could prove with x-rays and things like that, but in the air I would say it happened 200 times. Itu terjadi sampai 200 kali. Jadi sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi tentang BWS dan sistem hukum yang ada. Jadi misalnya jika seorang wanita telah berulang kali mendapat perlakuan yang tidak baik dari suaminya, misalnya dilecehkan, dilakukan kekerasan, saat terjadi pertengkaran tersebut, jika semisalnya wanita tersebut membunuh suaminya saat suaminya menyerangnya, dia dapat melakukan pembantahan untuk membela dirinya. Untuk melakukan permohonan pembelaan diri, seorang terdakwa perlu menunjukkan 3 hal. Yang pertama, ia benar-benar dalam situasi yang bahaya. Maksudnya itu, ketika terjadi percekcokan, seorang istri boleh melakukan pembelaan diri pada saat ia merasa bahwa dia akan dilukai dalam waktu dekat saat terjadi percekcokan tersebut oleh suaminya. Yang kedua, pembelaan diri yang dilakukan oleh seorang istri merupakan suatu hal yang wajar dan proporsional dengan bahaya yang ada saat terjadi percekcokan tersebut. Yang ketiga, tidak ada jalan keluar yang masuk akal yang bisa dia lakukan saat terjadi percekcokan tersebut. Dalam sebuah penelitian, Palm dan Terence mengatakan bahwa kebanyakan wanita yang dipukuli membunuh pelaku kekerasan, yaitu suaminya, saat terjadi percekcokan itu berlangsung, sehingga dia melakukan pembelaan diri dengan cara pembunuhan tersebut. Namun sebenarnya pada kenyataan yang ada,
seorang wanita yang lebih kecil, yang lebih lemah dari pasangannya, mungkin mengalami kesulitan saat melawan selama serangan terjadi, saat percekcokan itu terjadi. Dan beberapa wanita yang mendapatkan kekerasan dari suaminya itu memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap pelaku kekerasan saat mereka itu dalam keadaan yang paling rentan. Mereka itu maksudnya suaminya ya, dalam situasi yang rentan, misalnya saat suaminya itu sedang tertidur, atau dalam keadaan mabuk, atau dalam keadaan yang lemah, sehingga si istri tersebut bisa melakukan suatu pembelaan dengan cara membunuh suaminya tersebut. Di sini saya akan menceritakan sebuah kasus, yaitu seorang wanita yang bernama Rita Felton pada usia pernikahan mereka yang sudah menginjak 23 tahun. Pernikahan ini berakhir ketika Rita menembak dan membunuh suaminya saat suaminya sedang tertidur. Sebelum terjadi pembunuhan, Rita ini sudah mengalami berbagai kekerasan dari suaminya. Dia dipukuli, dia dilecehkan secara seksual selama 2 dekade. Dia juga pernah ditinju oleh suaminya sehingga gigi tiruannya patah. Suaminya memukul dia saat hamil, suaminya memukuli anaknya, sehingga dia merasakan sakit yang sangat atas setiap perbuatan suaminya. Sehingga Rita melakukan pembunuhan tersebut. Dia telah meminta bantuan dari komunitasnya, dia telah menelpon polisi dan menceritakan setiap kejadian itu kepada pendeta, tapi respon dari orang-orang yang dia ceritakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mereka mengatakan bahwa si Rita ini harus mencoba menjadi istri yang lebih baik. Sebenarnya dia sudah pernah mencoba untuk berpisah dengan suaminya dalam jangka waktu 10 bulan. Tapi karena masalah keuangan dan masalah keyakinan bahwa dia merasa anak-anaknya ini lebih baik hidup bersama ayahnya, sehingga dia bersatu kembali dengan suaminya. Namun perbuatan suaminya tetap berlanjut, dia tetap dipukuli, dia tetap dianiaya, dia tetap mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Pada 3 minggu sebelum Rita ini melakukan pembunuhan kepada suaminya, dia ingin melakukan percobaan bunuh diri tapi tidak berhasil, sehingga pada akhirnya dia menembak suaminya yang telah memukulinya dan putrinya yang sudah berusia 5 tahun. Rita ini sudah menyiapkan rencana, dia menunggu suaminya tidur, dan setelah suaminya tidur, dia menembak suaminya. Di persidangan, si Rita tersebut diberikan hukuman karena pembunuhan tingkat 2 yang dia lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian tentang BWS. Penelitian menunjukkan bahwa anggota juri dalam persidangan cenderung tidak bersikap lunak atau bersikap lembut kepada wanita yang dianiaya yang melakukan pembunuhan terhadap pelaku yang melakukan aniaya kepada wanita tersebut. Studi terbesar dari kasus-kasus aktual meneliti hasil dari 100 kasus di mana perempuan dipukuli dituduh melakukan pembunuhan. 12 kasus tidak sampai ke persidangan, 3 kasus dakwaan dibatalkan, dan 9 kasus perempuan mengaku bahwa ia bersalah. Dalam 3 kasus lainnya, para terdakwa terlibat dinyatakan tidak bersalah dengan alasan kegilaan. 85 kasus lainnya dibawa ke pengadilan oleh pengacara dengan alasan bahwa wanita tersebut membunuh untuk membela diri. 63 wanita dihukum, 12 orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan 1 orang dijatuhi hukuman sampai 50 tahun penjara. Dan yang lain menerima hukuman mulai dari 4 tahun sampai 25 tahun. Dan penelitian ini dilakukan oleh Ewing tahun 1987. Sebuah studi terpisah lainnya, terdapat 41 kasus pengadilan tambahan yang menguatkan temuan dari Ewing tersebut.
Dalam kasus yang lebih kecil, 24 wanita mengalami kekerasan dibebaskan atau dakwaan dibatalkan sebelum persidangan. 76% dihukum dengan hukuman terpanjang 50 tahun penjara. Menariknya, sebuah penelitian kecil tentang pembunuhan pasangan intim ditemukan perbedaan gender yang signifikan dalam hukuman berdasarkan jenis persidangan yang diminta oleh terdakwa. Hukuman yang lebih berat mungkin terjadi pada wanita yang memilih pengadilan juri sebagai lawan dari persidangan dalam peradilan tersebut. Berbeda dengan pria yang membunuh pasangan intimnya, tidak ada perbedaan hasil hukuman berdasarkan persidangan seperti apa yang mereka pilih. Penelitian ini menunjukkan bahwa anggota juri cenderung lebih negatif terhadap wanita yang membunuh pasangannya, apapun alasan dari tindakan yang mereka lakukan. Selanjutnya, permasalahan pada BWS. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menerima BWS sebagai sindrom yang sah, banyak peneliti, dokter, dan sarjana hukum mengkritik validitas ilmiah dan kegunaan sindrom tersebut. Mereka mengatakan tidak semua atau bahkan mayoritas perempuan yang dijadikan sampel telah mengalami ketiga tahap dari siklus pelecehan yang dihipotesiskan, yaitu membangun ketegangan, pemukulan yang parah, dan penyesalan. Sehingga mereka menganggap fenomena ini biasanya disebut sebagai bias eksperimen, yang meningkatkan kemungkinan bahwa para peneliti mengumpulkan. Sayangnya, penelitian lanjutan tentang BWS gagal untuk memperbaiki masalah yang terkait dengan penelitian aslinya. Sebagian besar penelitian selanjutnya mendukung keberadaan BWS hanya berdasarkan wawancara dan laporan diri dari wanita di tempat penampungan. Ketika wanita seperti itu melaporkan kalau mereka mengalami gejala yang terkait dengan BWS, seseorang tidak dapat memastikan apakah mereka benar-benar memiliki gejala tersebut dan dapat menafsirkan kembali pengalaman dan gejala mereka berdasarkan pengetahuan mereka tentang sindrom tersebut. Selain itu, belum ada perbandingan yang sistematis antara gejala yang ditunjukkan oleh wanita yang mengalami kekerasan, wanita yang tidak terluka, dan wanita yang menderita lainnya atau dalam bentuk trauma. Sehingga perbandingan seperti itulah yang dapat membantu dalam menentukan apakah seorang wanita itu memang benar mengalami gejala BWS atau tidak, apakah memang itu disebabkan oleh suatu trauma lain atau penyakit mental. Tanpa informasi ini, tidak mungkin untuk mengetahui seberapa akurat BWS dapat mendeskripsikan wanita yang pernah dianiaya. Hasil bias untuk mengkonfirmasi hasil dari hipotesis mereka. Terlepas dari keterbatasan ilmiah BWS, konsep BWS sendiri memiliki dampak yang signifikan pada sistem hukum. Penggunaan BWS telah memberikan beberapa efek positif. Hal tersebut telah meningkatkan kesadaran akan frekuensi KDRT, memacu peneliti tentang dinamika kekerasan interpersonal secara hubungan intim, dan telah berperan dalam mengungkapkan keterbatasan doktrin hukum tradisional yang agak seksis tentang pembelaan diri. Kesaksian ahli tentang pemukulan dan efeknya tampaknya dapat diterima dalam beberapa tujuan hukum di semua yurisdiksi di Amerika Serikat. Namun, signifikan porsi yurisdiksi negara bagian juga telah mengecualikan kesaksian ahli tentang BWS di beberapa kasus. Alasan untuk mengecualikan kesaksian tersebut termasuk yang pertama, putusan oleh hakim bahwa pemahaman tentang penganiayaan dan efeknya sudah menjadi bagian dari pengetahuan umum para juri. Yang kedua, validitas ilmiah BWS yang dipertanyakan dan kekhawatiran bahwa kesaksian ahli secara tidak adil meningkatkan kredibilitas tersangka korban. Namun, tren keseluruhan tampaknya mendukung penerimaan yang lebih besar atas kesaksian ahli tentang BWS.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Oke, baiklah. Selanjutnya masuk pada materi Rep Trauma Syndrome atau RTS. Jadi, Rep Trauma Syndrome ini adalah sindrom trauma perkosa. Nah, pada tahun 1974, Burgess and Holmstrom menerbitkan sebuah penelitian yang menjelaskan bagaimana para korban mengatasi trauma akibat pemerkosaan. Burgess dan Holmstrom ini mewawancarai 92 korban pemerkosaan yang dirawat di rumah sakit. Sindrom trauma perkosa ini atau RTS diciptakan untuk melihat gambaran gejala yang dialami wanita korban perkosaan. Dalam konsep mereka, Burgess dan Holmstrom menggambarkan pemulihan dari perkosaan sebagai proses 2 tahap yang bergerak melalui fase krisis akut ke fase reorganisasi jangka panjang. Fase krisis akut biasanya berlangsung beberapa minggu dan mencakup gejala-gejala fisik yang parah, misalnya susah tidur, tidak nafsu makan, gemetar, mati rasa, dan rasa sakit, serta gangguan emosi yang parah tampak dalam gejala-gejala seperti rasa takut yang berlebihan, malu, mimpi buruk yang berkepanjangan, depresi, atau bahkan percobaan bunuh diri. Pada hari-hari dan minggu-minggu setelah pemerkosaan, fungsi intelektual korban terganggu, korban terlihat linglung, bingung, tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan, atau shock. Penyembuhan dari perkosaan dan karakteristik RTS. Pemerkosaan memiliki dampak yang permanen pada korban. Wanita yang pernah menjadi korban kejahatan seksual, mereka lebih beresiko menjadi pengangguran dan mengalami perceraian. Dalam penelitian Burgess dan Holmstrom, mereka menemukan bahwa 74% korban pemerkosaan, meskipun 74% korban pemerkosaan melaporkan bahwa mereka telah kembali normal sekitar 5 tahun setelah kejadian pemerkosaan. Akan tetapi, 26% lainnya melaporkan bahwa mereka belum bisa sepenuhnya melupakan kejadian pemerkosaan, meskipun ada pemulihan. Nah, hal ini penting untuk menekankan bahwa pemulihan bukanlah proses untuk mengatasi pemerkosaan. Selanjutnya, RTS dan sistem hukum. Konsep RTS, seperti konsep BWS, diciptakan untuk melayani sebagai sebuah alat terapeutik untuk membantu korban memahami pengalaman mereka dan untuk membantu para terapis membantu korban pemerkosaan selama terapi. Seperti halnya BWS, telah ditetapkan untuk digunakan di ruang sidang. Akan tetapi, kesaksian pakar RTS jauh lebih kecil kemungkinannya untuk diajukan ke pengadilan. Kebenaran ilmiah RTS. Nah, meskipun konsep RTS telah berfungsi sebagai fungsi penting untuk menarik perhatian kepada dampak pemerkosaan, temuan penelitian tentang RTS tidak meyakinkan. Nah, penelitian Burgess dan Holmstrom ini cukup terbatas. Mereka hanya mengambil sampel korban pemerkosaan yang dirawat di rumah sakit. Nah, itu yang mereka teliti. Sehingga sampel tidak representatif. Dia tidak menggambarkan secara keseluruhan korban dari pelecehan seksual ini, pemerkosaan. Selanjutnya itu ada masalah terkait tanggung jawab hukum untuk RTS. Nah, dalam hal ini, hakim harus membuat keputusan tentang kesaksian yang tepat berdasarkan pada penilaian 3 kriteria. Itu yang pertama ada keabsahan kesaksian. Nah, yang kedua itu ada keabsahan kesaksian kepada juri. Yang ketiga ada dampak prasangka atas kesaksian. Nah, selain itu, para hakim juga harus mempertimbangkan apakah RTS berada dalam pengetahuan umum juri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Yuliani Harahap akan menjelaskan mengenai PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder.
Nah, apa sih PTSD itu? Jadi pada DSM-4, PTSD ini telah didiagnosis utama bagi orang yang menderita efek samping dari trauma ekstrim. Nah, diagnosis dari PTSD ini sendiri untuk orang yang mengalami, menyaksikan, atau dihadapkan pada suatu peristiwa atau peristiwa melibatkan kematian, cedera serius, atau ancaman terhadap integritas fisik diri atau orang lain. Dan respon itu seperti ketakutan yang intens, ketidakberdayaan, atau horor. Nah, diagnosis PTSD ini sendiri mencakup 4 kriteria. Yang pertama itu re-experience atau mengulang kembali peristiwa tersebut, seperti mimpi buruk dan juga ingatan yang berulang. Nah, yang kedua itu menghindari rangsangan terkait dengan peristiwa tersebut. Jadi kayak korban pemukulan itu menghindari hal yang mengingatkan dia akan kejadian traumatisnya tersebut. Nah, yang ketiga itu gairah tinggi atau kewaspadaan hyper. Jadi kayak reaksinya seperti insomnia dan juga ketakutan. Dan gejala persisten yang berlangsung lebih dari sebulan, biasanya itu 3 sampai 16 bulan. Nah, lanjut PTSD versus BWS. Nah, jadi ada keuntungan sendiri menggunakan PTSD sebagai pengganti BWS. Salah satunya itu PTSD ini sendiri sudah menjadi kategori diagnostik yang ditetapkan dalam DSM-4 dan juga memiliki tes dan wawancara yang terstruktur yang digunakan untuk menilai PTSD ini. Namun kritikus itu mengklaim bahwa beberapa gejala khusus untuk pemukulan seperti kayak depresi, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, kegagalan untuk meninggalkan situasi, itu nggak ditangkap baik oleh kategori diagnostik PTSD yang lebih umum. Nah, dan juga penggunaan PTSD ini sendiri membuka pintu bagi jaksa penuntut untuk mengeksplorasi masa lalu si penyintas akan traumanya yang lain itu. Dan juga beberapa psikolog telah menyarankan untuk mengembangkan subkategori PTSD yang lebih dibedakan, lebih khusus gitu. Untuk orang-orang yang pernah mengalami kekerasan interpersonal kronis kayak seperti pelecehan pasangan, incest, dan juga seperti veteran perang. Nah, selanjutnya itu hubungan PTSD dan juga si RTS. Nah, beberapa peneliti itu telah mendokumentasikan bahwa PTSD ini hadir pada korban pemerkosaan. Dan beberapa telah menyimpulkan bahwa penyintas pemerkosaan ini adalah kelompok terbesar penderita PTSD. Jadi beberapa ahli itu mengembangkan impact of event scale. Jadi untuk mengukur gejala primer pertama terkait dengan PTSD ini. Kemudian Kilpatrick dan Veronen ini pada tahun 1984 memberikan skala ini kepada orang yang selamat dari pemerkosaan, yaitu ada yang 6 sampai 21 hari sebelumnya, ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun sebelumnya. Nah, terlepas dari lamanya waktu sejak pemerkosaan ini, sebagian besar penyintasnya melaporkan mengalami aspek dari kedua gejala tersebut. Nah, selanjutnya itu ada post-traumatic syndrome disorder versus RTS, Rep Trauma Syndrome. Nah, jadi korban pemerkosaan ini kelompok yang paling mungkin untuk mendevelop PTSD ini. Dan juga beberapa perkiraan menunjukkan bahwa hampir 50% wanita yang diperkosa itu menunjukkan semua tanda klinis PTSD. Nah, angka ini bahkan lebih tinggi untuk wanita yang mengalami lebih banyak trauma fisik selama pemerkosaan atau yang telah beberapa kali telah diperkosa. Dan juga beberapa peneliti menganjurkan subkategori yang lebih khusus untuk PTSD ini dalam pemerkosaan. Lanjut, mensubstitut atau menggantikan RTS dan PTSD. Nah, beberapa ahli itu mengusulkan agar RTS ini diganti dengan PTSD di ruang sidang karena PTSD ini sendiri lebih memiliki banyak keuntungan. Yang pertama itu diagnosisnya itu sudah tercantum dalam DSM, dan juga yang kedua itu diagnosis PTSD ini sendiri itu mencerminkan kriteria yang spesifik gitu. Jadi masing-masing ada definisi operasional yang dapat dimengerti. Yang ketiga itu kriteria PTSD ini sendiri mencerminkan ketakutan yang kuat yang dialami oleh banyak korban pemerkosaan serta keinginan untuk menghindari situasi yang mengingatkan akan pengalaman pemerkosaan. Yang keempat itu berbagai alat itu tersedia untuk menilai PTSD ini sendiri. Salah satunya itu tes objektif, wawancara, diagnostik yang terukur,
serta pengukuran laporan diri khusus trauma. Dan juga yang kelima itu penggunaan PTSD ini sendiri di ruang sidang tuh untuk menghindari penggunaan kata pemerkosaan dalam diagnosisnya itu. Sebagaimana dicatat itu, beberapa pengadilan tuh menganggap pengakuan kesaksian di RTS tuh terlalu merugikan. Misalnya dalam kasus Horn, pengadilan tuh mengizinkan ahli untuk memberikan gambaran umum tentang tanggapan umum dari para penyintas perkosaan, tetapi bukan dari deskripsi si RTS, karena bahasnya dapat mengarahkan juri untuk menyimpulkan bahwa pelapor itu memang harus udah diperkosa gitu. Nah, jadi perlu dicatat tuh bahwa banyak reaksi yang umum terjadi pada korban pemerkosaan itu seperti depresi, kemarahan, disfungsi seksual, dan gangguan nilai-nilai dasar lainnya. Itu sebenarnya nggak masuk dalam kriteria PTSD ini sendiri. Beberapa orang tuh menyarankan kategori PTSD yang lebih kompleks, yang akan membuat diagnosis gabungan bagi mereka yang bereaksi terhadap pemerkosaan. Nah, jadi salah satu tokoh yang pernah PTSD gitu, itu salah satunya adalah Lady Gaga. Jadi Lady Gaga ini dulu pada umur dia 19 tahun tuh pernah dilecehkan, pernah diperkosa. Ini sekilas cuplikan dari videonya. As a result of being raped, developed PTSD. And as a result of the rape? As a result of being raped, and also not processing that trauma. I did not have anyone help me. I did not have a therapist. I did not have a psychiatrist. I did not have a doctor help me through it. I just all of a sudden became a star and was traveling the world, going from hotel room to garage to limo to stage, and I never dealt with it. What kept you getting up? All of you. Nah, jadi pada cuplikan ini tuh Lady Gaga tuh mengatakan bahwa dia dulu pernah diperkosa pada umur 19 tahun dan mengalami gejala di PTSD. Nah, tetapi dia tuh nggak menerima bantuan dari terapis, dari ahli-ahli gitu. Akan tetapi yang tetap membuatnya itu keep going itu adalah para penggemar dan passion dia dalam bermusik. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.